4 golongan kasta serta strata sosial di Pulau Sumba. Berdasarkan penuturan Li Endai dan 5 Rapu yang saya peroleh melalui wawancara dengan beberapa wunang dan ratu serta para tokoh adat di Haharu. Dan berdasarkan kajian referensi tertulis karya Douwe Klaswilenga dari Belanda terbitan tahun 1932. Serta dari buku Umbu Hina Kapita, buku Wohangara dan Ratu Banju, buku Umbu Purawoha, dan dari tulisan Suryadi Reja berikut ini saya akan paparkan 4 golongan kasta di Pulau Sumba. Kasta yang pertama adalah Maramba. Maramba atau Raja merupakan strata sosial tertinggi dalam masyarakat Sumba sebagai pemimpin yang memutuskan dan mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dengan berbagai hak prerogatifnya yang harus diikuti oleh para hambanya. Kata Ramba memiliki arti tiang penopang rumah. Maramba dibagi dalam 3 bagian lagi yakni Maramba Bakulu, Maramba Kudu dan Anamandamu. Maramba Bakulu adalah raja yang memerintah di sebuah kerajaan besar atau Paraingu Bakulu. Biasa dipanggil Miri Amauhu atau Tuan Yang Mulia. Tamu Umbu atau Tamu Rambu yakni famnya adalah dari kasta raja besar. Dan Umbunai atau Rambunai yakni raja dengan alias atau memiliki ngarahunga. Maramba Kudu adalah raja dalam sebuah paraingu kerajaan kecil atau kampung kotak atau juga raja yang diakui dalam kabihu kle tertentu. Sebutan untuk Maramba Kudu biasanya hanya Umbu dan kadang juga ada yang dipanggil Umbunai. Dan Maramba Anamandamu adalah keturunan-keturunan dari para raja. Kasta yang kedua adalah Ratu. Ratu merupakan golongan imam atau kelin yang ditugaskan untuk mengatur tradisi adat budaya serta ritual-ritual Marapu yang bersifat religius yang mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta atau Mawolu Tau Jia Tau. Sumba mengenal beberapa golongan ratu atau imamat yaitu Ratu Maramba, Ratu Wai Urangu, Ratu Kaborang dan Ratu Hapi dengan tugasnya masing-masing. Kasta yang ketiga adalah Kabihu. Kabihu merupakan kelin-kelin dalam marga sosial masyarakat yang merupakan orang merdeka tetapi di dalam sebuah Kabihu juga ada yang memiliki kasta bangsawan dan hamba. Ada Kabihu Bakulu atau Ama Ina Paraingu dan ada juga Kabihu Kudu. Setiap paraingu atau kotak pasti memiliki beberapa kabihu dengan tugas masing-masing dan setiap kabihu juga memiliki marapu atau leluhur yang disimbolkan dalam bentuk kawadak atau emas serta barang berharga lainnya yang disebut tanggu marapu. Kasta yang keempat adalah Ata. Ata adalah kasta terendah dalam hubungan sosial masyarakat Sumba atau biasa disebut hamba sahaja atau budak. Kasta ini dibagi lagi dalam beberapa golongan seperti ngarahunga atau hamba yang namanya dipakai sebagai alias raja. Contohnya Umbunai Wulang berarti Wulang adalah nama hamba atau ngarahunga dari sang raja. Kemudian ada juga Atangandi yaitu hamba yang dibawa karena hubungan perkawinan tuannya atau tamu rambunya. Kemudian hamba yang dibeli dan terakhir hamba hasil tawanan perang. Selain keempat kasta di atas dikenal juga golongan Marapu yakni golongan yang lebih tinggi dari kasta Maramba. Para Marapu atau arwah leluhur yang hingga saat ini dipercaya berada di Parai Marapu disetarakan dengan dewa sebagai penghubung antar manusia dengan Sang Pencipta. Marapu merupakan nama-nama leluhur orang Sumba yang berjasa membawa kabihu-kabihu dari Mesopotamia ke Talorambidahu hingga ke Malaka Tanabara sampai terakhir mendarat di Pulau Sumba. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh orang Sumba di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini. Adapun yang dimaksud dengan agama Marapu ialah sistem keyakinan yang berdasarkan kepada penghormatan arwah-arwah leluhur orang yang dipertuan atau yang dimuliakan. Berdasarkan penelitian tahun 1949 sampai tahun 1980, di Sumba terdapat sekitar 150 Marapu dan 200 Kabihu. Marapu terdiri dari 2 golongan yaitu Marapu atau arwah leluhur yang dipuja dan dianggap menjadi cikal bakal dari suatu kabihu. Dan Marapu ratu atau leluhur yang mula-mula ada dan yang diibaratkan turun dari langit. Marapu ratu merupakan leluhur dari para Marapu lainnya mempunyai kedudukan yang tertinggi. Kehadiran para Marapu di dunia nyata diwakili dan disimbolkan dengan lambang-lambang suci yang berupa perhiasan emas atau perak ada pula berupa patung atau guci yang disebut Tanggu Marapu. Disimpan di Pangyangu Marapu yaitu di bagian atas dalam menara Uma Bakulu suatu kabihu.
Walaupun mempunyai banyak marapu yang sering disebut namanya dipuja dan dimohon pertolongan, tetapi hal itu sama sekali tidak menyebabkan pengingkaran terhadap adanya Yang Maha Pencipta. Keempat kasta dan golongan marapu tadi tunduk dan menyembah kepada Sang Pencipta atau Pandatiku Tamu Panda Nyurangara, yakni Tuhan yang tidak boleh disebutkan namanya secara langsung. Adapun kata-kata atau kalimat-kalimat kiasan yang ditujukan untuk menyebut Tuhan Yang Maha Esa itu antara lain nama Padikangu Tahu atau pencipta manusia. Nama Wulu Tahu, nama Jia Tahu atau yang membentuk dan membuat manusia. Nama Wulu Tanga Mata Kalindi Uru. Nama Hangaturi Wihiri 5. Atau yang membentuk alis mata dan batang hidung yang menyayat tulang kaki dan tulang tangan. Nandewa Tumbu Nandewa Dedi. Atau dewa yang menumbuhkan dan dewa yang menjadikan. Inanuku Amahara atau ibu hukum dan bapak tata cara. Nama Padikangu Awangu Tanah atau pencipta langit dan bumi. Lahupu Ina Lahupu Ama atau ibu segala ibu dan bapak segala bapak. Na Inam Bulu Amandaba atau ibu dan bapak seisi alam. Na Ina Pakawurungu Na Ama Pakawurungu atau ibu dan bapak dari seluruh yang ada. Na Panda Nyurangara Na Panda Pekatamu atau yang tidak disebut gelarnya dan yang tidak dikatakan namanya. Mayapa Watu Wulu Matemalo Jalala atau pemegang batu ciptaan dan penadah kuali leburan. Dewam Bulungu Pahombam Bulungu atau jiwa dan roh yang esa. Ina Bai Ama Bakulu atau ibu agung dan bapa yang maha besar. Ina Makaluni Ama Makaluni atau ibu dan bapa yang kudus. Nama Bakulu Wa Matana Nama Balaru Rau Kahiluna atau yang maha melihat dan maha mendengar. Nama Ilu Paniningu Nama Ngadu Katandakungu atau yang mengetahui segala perbuatan baik atau buruk dari tingkah laku manusia. Mapatandangu Manjipu Nama Patandangu Mandoku Mandanga atau yang memperhatikan yang salah dan menimbang yang keliru. Nama Timbanda Haleli Namandahinda Panjilungu atau Hakim yang Maha Adil. Nakanda Pundangi Hirungu Nakarangganda Lelingu atau bukit yang tak beranjak dan ranting yang tak bergerak yang abadi dan masih banyak lagi. Tentang asal-usul Maramba dan Ata. Dalam sejarah orang Sumba penggunaan kata hamba atau Ata sudah ada sejak leluhur mula-mula yakni Umbunde Lupa Unggul dan Rambu Kahi Pakaraha. Diceritakan dalam sajak Li Endai seperti termuat dalam beberapa buku karya Umbu Hina Kapita serta buku Wohangara dan Ratu Banju disebutkan bahwa manusia mula-mula Umbunde Lupa Unggul dan Rambu Kahi Pakaraha memiliki 8 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan yang merupakan pasangan suami istri serta mereka memiliki 8 pasang hamba. Pada video saya sebelumnya tentang sejarah Sumba lengkap asal-usul para Marapu bahwa asal leluhur orang Sumba adalah di Mesopotamia, maka perlu diketahui bahwa sejarahnya di daerah inilah raja pertama di dunia diakui yakni Nimrod atau Sargon dari Akkad. Sejarah awal para Marapu yang tiba di Pulau Sumba juga sudah mengenal istilah hamba seperti diceritakan dalam buku Umbu Purawoha yang menyantur tulisan Umbu Hina Kapita terkait seorang hamba yang bernama Nggaba Mendanau yang ditugaskan sebagai pembawa pesan dari tuannya Umbundi Luburu kepada saudaranya Umbu Kakamanau. Kisah lainnya tentang Paha Panggang juga diceritakan terkait perselisihan antara Umbu Tanga Anameha dari Kabihu Anamburungu dengan Umbu Lapunuku dari Kabihu Karinding yang memperebutkan seorang gadis yang bernama Rambu Kahileba yang berasal dari Kabihu Laleba Karuku. Karena Rambu Kahileba lebih menyukai Umbu Tanga Anameha maka Umbu Lapunuku menjadi cemburu dan membunuh Umbu Tanga. Saat penguburan Umbu Tanga Anameha malamnya Kabihu Anamburungu membunuh seorang hamba besar yang dihiasi menjadi papanggangu dan memukul gong petanda duka cita. Sejak saat itulah orang mulai memukul gong kalau ada orang mati di Sumba. Pernah juga dikisahkan ketika Kabihu Palamedu di Mondu menyewa orang dari Flores menyerang Kabihu Anamburung dan merebut emas serta menawan hamba-hamba mereka serta juga menawan bangsawan Umbu Rengging Ginienjuka yang kemudian dibawa ke Flores. Di Prainatang Mondu juga ada pusaka Watu Timbang Maramba Ata yang dibawa leluhur Umbunda Taya dan Umbu Kambang Hamala serta leluhur kawan-kawannya yang lain dari Pundar Mandahi Jawa Angu Duangau. Melewati Cimungu Kahoru Matawai Manginu, Bimala Makaharu, Endi Ambarai dan Hawula Kakau. Hingga tiba di Pulau Sumba. Pernah juga tercatat bahwa tahun 1750 VOC melakukan perjanjian dagang dengan 8 raja di Sumba di mana sebagai ucapan terima kasih maka VOC memberikan hadiah kepada 8 raja tersebut masing-masing berupa senapan mesin tempat arak 4 hiasan kenop hitam dan lain-lain.
Dan para raja Sumba menindaklanjuti hadiah tersebut dengan memberikan sepasang hamba sahaja atau budak kepada VOC. Pada tahun 1862 Syarif Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qodri melaporkan kepada Residen SR di Kupang bahwa Raja Kapunduk sedang menyewa orang Ende dengan kekuatan 500 orang prajurit untuk memerangi suku pedalaman. Di mana didapatkan banyak tawanan budak dan tercatat juga bahwa perahu Ende saat itu siap akan berangkat dengan membawa ratusan budak ke Pulau Lombok dan Bali tetapi berhasil ditenggelamkan dan orang-orang Ende menderita kekalahan. Jadi dari kumpulan kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa di Sumba pernah mengenal yang namanya istilah hamba hingga penghapusan Dewan Raja-Raja pada tanggal 5 Juni tahun 1962 secara de facto dan penghapusan secara de jure pada 1965 lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Namun saat ini walaupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia kita masih mendengar penyebutan maramba dan ata atau raja dan hamba di negara yang menganut sistem politik negara Republik ini. Satu hal yang menjadi pertanyaan untuk pemerintah di Republik ini. Apakah kita sudah benar-benar merdeka?